Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Februari 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 9 pinjol diserang OJK 22 langsung disanksi. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Jadi ada seorang teman yang udah putus asa, dimana ada seorang teman yang curhat, dia benar-benar membutuhkan uang malam ini juga. Kalau tidak nanti istrinya akan melakukan bundir karena taruhannya itu sudah berbagai macam pinjol yang mereka gunakan dan sampai hari ini mereka belum mendapatkan apapun. Seperti ini, butuh 25 juta malam ini, semua jalan kayaknya udah ketutup, taruhannya hilang kerjaan istri, kerjaan gue hancur nama baik. Ya pinjol, nggak tahu mau dibilang bodoh or bego, kenyataan emang gini. ATM tinggal 200 ribu, istri sudah siap-siap karbol katanya. Please don't judge dan kata-katain gue ya, hanya butuh sedikit lampu penerang agar bertahan dan yakin belum gagal jadi suami dan ayah. Sedih banget. Nah, semua orang yang pakai pinjol rata-rata merasakan ini. Ada satu komenan mantan debt collector yang menguatkannya, mengatakan bahwa mas, aku mantan debt collect pinjol legal. Kalau kamu respon dan kelihatan takut, justru malah dikejar. Betul. Kalau kamu belum bisa bayar, udah biarin aja dulu, tapi tetap diniatkan untuk membayar ya, atau bisa minta keringanan dengan bayar pokok dan dicicil nantinya. Jangan sampai bundir cuman gara-gara hutang, please, apalagi hutang pinjol. Terus lagi dia bertanya, mending dibales lalu bilang kondisinya atau dia minka. Kalau yang legal masih bisa ditolerir, yang ilegal ini yang bikin stres. Terus dijawab sama mantan debt collector ini, dia justru mereka ini cari yang respon dulu. Jujur, kalau ilegal emang ngeri caranya, karena pernah punya temen yang kerja di bagian ilegalnya. Gak usah direspon, ganti nomor, kuatin mental, pastikan semua sosmed dikunci dulu, dan jangan pakai nama asli karena gampang ngelacaknya. Semangat ya, pasti ada jalan. Betul sekali. Yang paling stres itu pasti orang rata-rata ilegal, apalagi orang-orang yang tidak bisa membedakan mana legal dan ilegal, malah mendahulukan yang ilegal, yang ketakutan karena ancamannya sebar data. Nah, ini teman-teman semuanya harus benar-benar hafal mana yang legal dan ilegal agar kalian tidak salah pilih untuk membayar pinjol. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mantan DC pun juga sudah ikut berkomentar, yang mana dia merasakan bahwa memang kalau teroran DC itu pasti efeknya seperti ini, pasti efeknya seperti ini. Tapi kuncinya adalah jangan pernah respon mana-mana pun DC mengancam kalian, baik WA, telepon dan segala macam. Sebenarnya DC sudah tahu kalau kalian tidak respon, kalian tidak angkat, mereka tahu kalian gak punya duit. Jadi mereka akan mendahulukan siapapun yang merespon kalian. Jadi mulai sekarang ikutilah arahan mantan DC ini, jangan pernah respon apapun. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada curhatan seorang teman juga yang mengatakan bahwa sekuat-kuatnya kita bayar pinjol, ujung-ujungnya pasti galbe juga. Nah, seperti ini informasinya mengatakan bahwa ending dari pinjol adalah gagal bayar. Sekuat apapun kamu bayar, endingnya akan gagal bayar juga. Benar. Dia punya hutang sampai ratusan juta seperti ini karena terus memaksakan yang namanya gali lobang, tutup lobang, cari lagi mana-mana yang masih bisa digali yang hanya untuk menutupi hutang-hutangnya, tapi ujung-ujungnya malah semakin membesar. Nah, seperti ini tagihan-tagihan yang muncul, yang mana ujung-ujungnya dia terpaksa harus memberanikan diri galbay karena semakin dia pertahankan pinjol demi mempertahankan nama baiknya, semakin dia babak belur. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mulai sekarang apapun itu tolong please berhenti untuk gaya lobang
lubang tutup lubang. Jangan paksakan diri, kalaupun kalian tahu, jangan paksakan diri ataupun mengikuti kemauan orang-orang yang bilang udah habiskan aja limitnya, udah kuras aja semuanya, udah ambil aja mana yang bisa, nggak usah ikut-ikutan, please. Ya kalau emang udah satu ini yang kalian galbaikan, cukup, udah satu ini aja kalian galbaikan. Jangan tambah-tambah lagi yang lain, karena apa? Semakin besar nanti, semakin pusing juga kalian akan memikirkannya. Tapi kalau yang hari ini kalian stop, berarti yang kalian pikirkan hanya satu, itu saja. Sampai bertahun-tahun pun nanti itu saja yang kalian pikirkan. Manalah tahu tahun ini rezeki kita lebih baik, dan manalah tahu juga tahun ini kita bisa membayarkannya secara lunas. Nah, kalau cuma satu, pikiran kita kan cuma satu aja. Daripada terus-terusan seperti ini, dari satu aplikasi akhirnya beberapa aplikasi dan nilainya pun fantastis. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini, semuanya menggunakan pinjol karena pasti kepepet dan karena keterpaksaan. Dan banyak juga kok yang kena penipuan. Jadi mulai sekarang stop ya, jangan nambah-nambah lagi. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini sesuai dengan rapat OJK baru-baru ini yang mengatakan bahwa ada 9 pinjol yang saat ini jadi sasaran OJK dan 22 pinjol sudah siap disanksi. Pada industri pinjaman daring atau Pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52% year on year dengan nominal sebesar 98,54 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 4,38%. Saat ini terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar 100 miliar rupiah. Dan 9 dari 95 penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah pemenuhan kewajiban, antara lain melalui penambahan modal di store oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau upaya merger. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Februari 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 17 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal Ventura, dan 22 penyelenggara Pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan. Jadi di antara ke-22 pinjol ini, saya jabarkan dulu beberapa pinjol-pinjol yang banyak sekali diadukan kepada saya, dan alhamdulillah teman-teman sudah mulai berani untuk mengadukannya kepada OJK. Dan saya rasa ke-22 pinjol ini masuk dalam list saya. Di antaranya itu adalah ada kami, kemudian Indodana, kemudian Kredivo, Tunaiku, TikTok Paylater, GoPaylater, Julo, Rupiah Cepat, Ivoji, Solusiku, dan yang terakhir itu adalah Lumbung Dana, dan beberapa pinjol-pinjol yang saat ini sedang bermasalah di OJK ataupun mengenai keuangan yang belum kembali. Nah ini banyak teman-teman ya, jadi mulai sekarang saya harapkan kepada kalian, apapun yang terjadi pada kalian jangan lupa untuk melaporkannya kepada OJK. Sekalipun saat ini DC menyerang kalian, sesuai dengan info dari mantan DC tadi, pinjol tidak akan berani DC-nya secara terang-terangan untuk menegur kalian. Tidak akan berani juga pinjolnya itu secara terang-terangan datangin kalian terus membuat kerusuhan, tidak akan berani. Karena apa? Jelas mereka ada sanksinya. Kecuali pinjol ilegal. Pinjol ilegal sendiri pun tidak akan pernah datang ke rumah kalian ataupun tidak akan pernah masuk ke dalam slik OJK. Jadi apa yang harus kalian khawatirkan? Apalagi yang harus ditakutkan? Cukup ya, gunakan pinjol-pinjol yang ada pada saat ini, itu saja, jangan tambah lagi. Karena apa? Seperti curhatan teman di depan. Cukup kita dengan diri kita, mulai perbaiki hidup kita. Minta maaf kita kepada diri kita, minta maaf kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang nomornya tanpa sengaja kita jadikan kondar. Mulai untuk membiasakan diri, lulus dengan segala teroran-teroran, lulus dengan segala apapun ancaman. Dengan begitu kita akan terbiasa menghadapi hidup kita. Kita akan terbiasa ke depan, kita akan lebih baik lagi. Sekalipun kita galbay, bukan galbay yang hina. Karena apa? Seada outstanding atau
ataupun hutang yang sedang beredar di Indonesia saat ini sebesar 98 triliun itu adalah orang yang menggunakan pinjol, alias uang yang beredar untuk pinjol itu besar, dan saya yakin nilainya pasti banyak yang digabaikan. Jadi bukan kalian sendiri. Dan ingat, hidup kita hanya sekali, perbaiki dan cobalah untuk terus berbuat baik pada diri kita sendiri dan orang lain. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.